Akhirnya Pak Joko Widodo berhasil mentersangkakan 8 tersangka yang diduga memfitnah Pak Joko Widodo tentang ijazahnya yang dianggap palsu, yaitu Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar, dan kawan-kawan. Apakah ini prestasi? Mari coba kita bahas, ya. Jikalau kemudian seorang mantan presiden ya memasukkan bui, ya, berusaha untuk memasukkan bui kepada rakyat yang pernah dipimpin, nah apakah kemudian Pak Jokowi dianggap sebagai orang yang baik, orang yang hebat, ya, yang jikalau kemudian mengatasnamakan beliau sebagai mantan presiden yang punya hak, ya, untuk membela diri? Coba kita ingat, ya, bahwa isu tentang ijazah Pak Jokowi ini cukup lama, ya. Bahkan mungkin 1 tahun lebih, ya. Jikalau kemudian memang Pak Joko Widodo punya niat agar supaya permasalahan tentang tuduhan ijazah Pak Jokowi cepat diselesaikan, tentu Pak Joko Widodo harus menggunakan naluri bagaimana supaya cepat menyelesaikan permasalahan tentang ijazah, yaitu dengan misalkan sesuai dengan statement Bu Megawati, ya. Tinggal tunjukkan saja, kan begitu. Ini pernyataan Bu Megawati, ya, mantan presiden juga. Nah, kemudian Pak Jokowi memilih untuk seolah-olah mengulur-ulur, ya, mengulur-ulur waktu. Ada tuduhan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sebenarnya sedang memainkan peran agar supaya memang Pak Jokowi terus dibahas, ya. Atau orang mengatakan itu Pak Jokowi mempunyai strategi pencitraan atau dengan cara orang yang dikuyo-kuyo, ya, yang dianggap terdolimi itu adalah orang yang nanti kemudian dicintai oleh rakyat. Tetapi menurut saya kaitan dengan ijazah Pak Jokowi sekarang makin hari justru Pak Jokowi malah semakin tidak dibela oleh rakyat, ya. Makin hari empati dan simpati terhadap Pak Jokowi memang menurun karena dianggap Pak Jokowi justru menggunakan isu ijazah Pak Jokowi itu untuk elektoral, begitu menurut pandangan banyak orang gitu. Nah, Pak Jokowi sudah pernah memasukkan bui, ya, yaitu ada Gus Nur, kemudian ada Bambang Tri, dan ada seorang dosen, ya, saya lupa namanya, ada beberapa yang masuk bui gara-gara mengkritik Pak Jokowi. Nah, beda dengan karakter Pak Prabowo yang ketika dihina, ya, difitnah selama 25 tahun, Pak Prabowo tidak pernah satupun yang dilaporkan ke polisi. Memang ini karakter seorang itu berbeda-beda. Kalau Pak Jokowi memilih jikalau kemudian difitnah, kemudian dilaporkan ke pihak penegak hukum. Tapi beda dengan Pak Prabowo, kalau difitnah beliau tidak pernah melaporkan rakyatnya, ya, untuk diproses hukum. Nah, bagi oknum-oknum termul ini adalah kemenangan, saya lihat itu, ya, seolah-olah dia menang gitu. Padahal kalau kita berpikir sebagai seorang yang bijak, tentu tidak suka, ya, terhadap seorang pemimpin yang dia punya kekuatan, ya, kekuatan finansial, dan bahkan ketika masih menjadi presiden itu instrumen negara itu bawah komando seorang presiden. Jikalau kemudian bisa memasukkan bui rakyatnya, maka itu bukan prestasi, ya, tapi ini adalah bentuk dari sikap seseorang yang kalau ada orang yang mengatakan otoriter, ya, seperti itu, nggak kenonan, nek cara wong Jawa, ya, pokoknya ora kenonan gitu. Kalau menurut pandangan saya kasus ini justru malah nanti akan melemahkan dan mendowngrade nama baik seorang Joko Widodo, karena dianggap Pak Joko Widodo itu memang orang yang keras, ya, orang yang tidak bisa dikritik, bahkan orang yang emosian, ya, gitu, ya. Jadi terlepas nanti Mas Roy Suryo dan kawan-kawan kemudian di persidangan bisa membela diri, atau justru nanti Pak Jokowi bisa membuktikan bahwa ijazahnya itu asli, maka
Yang jelas Pak Jokowi nanti akan dijadikan pergunjingan oleh masyarakat bahwa Pak Jokowi itu suka memasukkan ke penjara rakyat yang pernah dipimpinnya. Kita tunggu saja apakah Roy Suryo kemudian nanti bisa divonis bersalah jikalau kemudian Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya. Tetapi jikalau kemudian Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, kalau fair sesuai dengan undang-undang, maka Roy Suryo akan bebas. Kita tunggu saja proses yang sekarang sudah menjadi tersangka, kemudian nanti akan disidangkan menjadi terdakwa. Apakah Roy Suryo, Dr. Tiva, dan juga Rismon Sianipar dan kawan-kawan bisa divonis bersalah atau tidak? Kita tunggu saja. Terima kasih.